Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimatuz Zahra dengan NIM 21030404171 dari jurusan Psikologi Islam Lokal 20B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep negara dalam mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Abdillah Ihsan, SPD, MA. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian negara. Secara etimologi, negara berasal dari bahasa Belanda dan Jerman, yaitu Staat, State dari Inggris, Etat Perancis, status atau statum dari bahasa Latin. Kata-kata tersebut memiliki arti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Nah, jadi negara merupakan suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan mereka. Lalu, ada beberapa pendapat mengenai pengertian negara. Salah satunya itu ialah pendapat dari George Jelinek. Menurut George, negara merupakan suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Lalu, unsur-unsur negara terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama, rakyat. Yang kedua, wilayah. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Dan yang keempat, pengakuan dari negara lain. Rakyat adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara dan mereka tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di dalam negara tersebut. Rakyat dalam suatu negara dibedakan menjadi 2. Yang pertama, penduduk, yaitu orang-orang yang berdiam secara tetap pada suatu wilayah negara untuk jangka waktu yang lama. Di Indonesia sendiri, itu disebut dengan WNI atau warga negara Indonesia. Yang kedua ialah bukan penduduk. Artinya, mereka yang berada dalam suatu negara tidak secara tetap, melainkan hanya untuk jangka waktu yang pendek. Dan status kewarganegaraan mereka dalam negara Indonesia disebut dengan warga negara asing atau WNA. Unsur negara yang kedua ialah wilayah. Wilayah ialah salah satu unsur mutlak bagi suatu negara. Wilayah sendiri terbagi menjadi 4, yaitu wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan wilayah eksteritorial. Unsur negara yang ketiga ialah pemerintahan yang berdaulat. Maksud kedaulatan sendiri adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan semua rakyat negara tersebut. Makna dari pemerintahan yang berdaulat sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ialah berdaulat ke dalam. Maksudnya, memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua itu berdaulat keluar. Maksudnya di sini ialah pemerintahan berkuasa penuh dan bebas, tidak terikat dan tidak tunduk pada kekuatan yang lain. Namun, pemerintah juga harus menghormati kedaulatan negara lain dan tidak ikut campur atas urusan dalam negara lain. Dan unsur negara yang keempat ialah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini memungkinkan hubungan antar negara-negara tersebut, baik itu hubungan diplomatik, hubungan dagang, budaya, maupun hubungan yang lain. Pengakuan dari negara lain terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengakuan de facto atau pengakuan berdasarkan pernyataan yang ada atau fakta tentang negara tersebut. Yang kedua, pengakuan de jure, yaitu pengakuan berdasarkan pada pernyataan resmi menurut hukum internasional. Pembahasan yang selanjutnya mengenai sifat-sifat negara. Sifat negara terbagi menjadi 3,
Yang pertama, memaksa. Yang kedua, monopoli. Yang ketiga, mencakup semua. Sifat memaksa ialah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan ditaati, sehingga ketertiban dan keamanan negara akan tercapai. Yang kedua, sifat monopoli ialah negara berhak menentukan tujuan bersama masyarakat, menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak baik, serta bertentangan dengan tujuan negara dan masyarakat. Yang ketiga, sikap mencakup semua ialah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ditujukan untuk semua orang tanpa terkecuali, baik itu pemerintah maupun warga negara biasa. Asal mula terjadinya negara. Setiap negara pasti memiliki pengalaman yang berbeda dalam hal terjadinya negara. Adapun cara-cara untuk mengetahui asal mula terjadinya suatu negara ialah sebagai berikut. Yang pertama, secara faktual, yaitu dengan mengetahui asal mula negara tersebut berdasarkan fakta yang nyata dan dapat diketahui melalui sejarah lahirnya negara tersebut. Lalu secara teoritis. Teori ketuhanan merupakan teori yang mana segala sesuatu terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan. Salah satunya ialah terjadinya negara. Yang kedua, teori kekuasaan. Jadi di sini negara terbentuk karena dasar kekuasaan yang diciptakan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan yang paling kuat. Dan yang ketiga, teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Di sini negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat untuk mendirikan negara dan memilih penguasa yang akan memimpinnya. Dan teori yang terakhir adalah teori hukum alam. Menurut teori ini, terjadinya negara adalah atas hukum alam yang bersifat universal dan tidak berubah. Berdasarkan proses pertumbuhan. Yang pertama secara primer, yaitu tumbuhnya suku atau persekutuan masyarakat, munculnya sebuah kerajaan, negara nasional, dan negara demokrasi. Lalu, secara sekunder, yaitu negara yang telah ada sebelumnya, akan tetapi karena ada revolusi, intervensi, dan penaklukan, timbullah negara baru yang menggantikan negara yang telah ada sebelumnya tersebut. Tujuan negara. Dalam tujuan negara ini, banyak sekali teori yang membahasnya. Yang pertama, teori Lord Sang. Menurut Sang, tujuan negara adalah membuat pemerintah negara menjadi berkuasa penuh terhadap rakyatnya. Lalu ada teori Nicole Machiavelli yang berpendapat bahwa tujuan negara ialah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman negara tersebut. Nah, secara kesimpulannya, tujuan negara berisi tentang sasaran yang hendak dicapai oleh suatu negara. Tujuan utama atas berdirinya negara ialah untuk menciptakan kebahagiaan rakyat. Lalu, fungsi dari negara itu apa sih? Nah, menurut J.I. Jacobson dan M.H. Lippmann, fungsi negara itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi esensial, yaitu fungsi yang dibutuhkan demi kelanjutan negara seperti memelihara angkatan perang dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi jasa, yakni aktivitas yang mungkin tidak akan ada jika tidak diselenggarakan oleh negara. Yang ketiga, fungsi perniagaan. Fungsi ini dilaksanakan oleh individu untuk memperoleh keuntungan dan bisa juga dilakukan oleh negara dengan pertimbangan modal swasta yang tidak mencukupi. Lalu, ada berapa sih bentuk negara? Secara umum, bentuk negara terbagi menjadi 2, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan merupakan negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Sedangkan negara serikat adalah negara gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Sistem negara kesatuan terbagi menjadi 2. Yang pertama sentralisasi, yaitu semua hal negara diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat. Yang kedua desentralisasi, ialah daerah diberikan kekuasaan dalam mengatur rumah tangganya sendiri atau otonom.
Ciri-ciri negara serikat: yang pertama, penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan federal, sedangkan untuk kedaulatan ke dalam dibatasi. Yang kedua, soal-soal yang menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan kepada kekuasaan pemerintahan federal. Dan bentuk ikatan kesatuan politik pada negara federal bersifat terbatas. Dan yang terakhir, apa sih konsep negara yang digunakan di Indonesia? Negara Indonesia merupakan negara kesatuan. Oleh karena itu, kita menyebutnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan dalam negara kesatuan, hanya ada satu pemerintahan, satu kepala negara, dan satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara tersebut. Dan adapun Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang semangat Indonesia Bersatu ialah sebagai berikut. Demikianlah pembahasan tentang konsep negara yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Untuk itu saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.